Kenalin, aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Nah, di bab kali ini kita akan ngebahas tentang kemagnetan. Pada bab kali ini kita akan ngebahas tentang yang pertama magnet, lalu medan magnet, dan yang terakhir hukum elektromagnetik. Nah, pertama kita ngebahas dulu apa itu magnet. Jadi, magnet itu adalah objek yang memiliki kemampuan untuk menarik atau menolak benda lain dan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara yang bermuatan positif dan kutub selatan yang bermuatan negatif. Nah, magnet yang dengan kutub yang sama akan saling tolak-menolak, sementara magnet dengan kutub berbeda akan tarik-menarik. Sama halnya sama gaya Coulomb yang sebelumnya. Nah, jadi magnet itu bahan-bahan magnetik itu terbagi atas tiga. Yang pertama ada yang namanya diamagnetik. Nah, diamagnetik ini adalah bahan yang tidak memiliki sifat magnetik, tapi dia dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, tapi biasanya tuh medan magnetnya lemah banget. Contohnya adalah tembaga dan bismut. Nah, yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik ini benda yang menunjukkan sifat magnetik saat berada dalam medan magnet dan magnetismenya itu sangat lemah. Contohnya aluminium dan platina. Nah, terakhir itu ada namanya ferromagnetik. Nah, ferromagnetik ini bahan yang sangat mudah menjadi magnet seperti besi, nikel, dan kobalt. Nah, jadi mereka itu dapat mempertahankan sifat magnet bahkan setelah medan magnetnya itu dihilangkan. Medan magnet. Nah, medan magnet itu punya lintasannya sendiri atau garis-garisnya sendiri. Nah, arah dari garis medan magnet itu dibagi menjadi dua, yaitu di luar dan di dalam magnet. Nah, kalau misalkan garis gaya listrik itu kan seperti ini, kayak ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, kalau gaya listrik itu arah garis medan listriknya itu kan bergerak dari positif menuju negatif. Jadi seperti ini atau seperti ini juga boleh. Nah, kalau pada magnet, gaya magnet, misalkan ini ada magnet dengan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis gaya magnetnya itu akan bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi pada gaya listrik keluar kutub positif menuju keluar muatan positif menuju muatan negatif. Tapi kalau pada gaya magnet keluar kutub utara menuju kutub selatan. Nah, tapi kalau di dalam magnet itu arah medan magnetnya berasal dari kebalikannya, yaitu dari kutub selatan menuju kutub utara. Nah, medan magnet atomis itu adalah medan magnet yang dihasilkan oleh gerakan elektron dalam atom. Nah, jadi jika magnet dipotong di antara dua kutub berbeda, maka potongannya akan tetap memiliki dua kutub seperti bentuk sebelumnya. Jadi misalkan magnet ini dibelah, terus dibelah lagi. Nah, kutubnya itu akan sama seperti magnet sebelumnya. Nah, selanjutnya hukum elektromagnetik. Jadi, di hukum elektromagnetik ini menjelaskan hubungan antara gaya listrik dan medan magnet. Jadi, Hans Christian Ørsted itu pernah melakukan percobaan bahwa ternyata di sekitar kawat yang berarus itu menyebabkan pembelokan jarum kompas. Jadi, saat kawat berarus itu didekatkan pada jarum kompas, dia akan mengalami pembelokan. Nah,
arah arus dan arah medan magnet itu digambarkan dengan kaidah tangan kanan, dengan jempol itu menunjukkan arah arus, sementara keempat jari lainnya itu menunjukkan arah medan magnet. Medan magnet itu disimbolkan dengan B. Nah, secara matematis medan magnet itu dapat dituliskan seperti berikut, yaitu B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali A, dengan μ0 itu nilainya sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, si muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet itu mengalami gaya. Jadi Lorentz itu membuat sebuah hukum bahwa gaya Lorentz itu sama dengan B medan magnet dikali arus dikali L dikali sin theta. Jadi arah arus, arah medan magnet, dan gaya Lorentz itu saling tegak lurus, sehingga dapat juga digunakan kaidah tangan kanan dengan jempol ini arah arus listrik, terus jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, untuk partikel yang bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet B itu dapat dirumuskan bahwa F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Nah, bagaimana dengan gaya Lorentz antara dua kawat? Jadi, di antara dua kawat, gaya Lorentz itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2pi dikali A. Nah, di sini ada keterangan tentang rumus-rumus yang di atas ya. Nah, ini mau jelasin lagi kalau si kawat berarus pada percobaan offset itu kan tadi ini misalnya arah arus listriknya itu bergerak ke atas, misalnya I-nya ke atas. Nah, sehingga arah medan magnetnya itu pada bagian sini dia akan masuk bidang. Nah, kalau masuk bidang itu disimbolkan dengan sim X. Nah, pada bagian sini dia akan keluar. Nah, masih tentang hukum elektromagnetik, sini ada flux magnet. Jadi, flux magnet itu adalah ukuran jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu area atau loop tertentu. Nah, secara matematis dirumuskan flux magnet sama dengan B dikali A dikali cos theta, dengan B itu medan magnet, yang satuannya itu T atau Tesla, dikali A luas permukaannya. Nah, hukum induksi Faraday itu menyatakan bahwa perubahan flux magnet dalam suatu rangkaian listrik itu akan menghasilkan gaya gerak listrik pada rangkaian tersebut. Jadi, dapat dituliskan sebagai berikut bahwa GGL atau gaya gerak listrik itu sama dengan min N atau jumlah lilitan pada sebuah kumparan dikali dengan perubahan flux per perubahan waktu. Perubahan flux per satuan waktu. Di sini ada keterangannya. Nah, selanjutnya hukum Lenz. Nah, jadi gaya gerak listrik induksi tadi itu selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan arah perubahan flux. Nah, jadi ketika magnet itu mendekati kumparan, maka flux magnet di dalam kumparan itu akan meningkat, dan arus induksi itu muncul untuk menolak kedatangan magnet. Sementara ketika magnet itu menjauhi kumparan, maka flux magnet itu menurun dan arus induksi itu muncul untuk menarik magnet kembali. Jadi ketika mendekati kumparan, arus itu menolak magnet. Tapi ketika magnet itu menjauhi kumparan, arusnya menarik si magnetnya. Nah, sekian pembahasan tentang kemagnetan, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.